Halo semua, selamat datang di channel Saham Otodidak. Kali ini bersama saya Roy dan hari ini kita akan membahas mengenai sejumlah emiten yang berhasil menggalang dana triliunan rupiah melalui penawaran saham perdana mereka atau biasa yang disebut IPO. Menariknya, dana yang diraih ini pun sudah mulai digunakan, bahkan ada yang sudah habis. Yuk kita bahas lebih detail. Investasi, yeah, it's time to grow your dough. Let's dive in deep, let's make our money flow. Dari yang dulu kita belajar soal uang, bukan cuma habis juga kita bisa simpan. Makin berlipat dengan modal yang kita tanam. Investasi saham bukan lagi mimpi kawanku. Market fluctuates tapi jangan khawatir. Diversifikasi strategi yang jadi kunci. Pahami risiko, jangan terlalu takut. Trade peluang, jadilah investor cerdas. Seperti yang kita ketahui, setidaknya ada 5 emiten yang berhasil meraup dana paling besar pada IPO panjang tahun 2023 ini, di mana mereka itu diantaranya itu ada Aman Mineral Internasional, kemudian PT Trimega Bangun Persada, selanjutnya PT Pertamina Geothermal Energi atau PGEO, kemudian ada Merdeka Battery Materials, dan yang terakhir Barito Renewables Energy yang kita kenal sebagai Brand. Kelima perusahaan ini berhasil mengumpulkan dana IPO sebesar 41,66 triliun. Lalu bagaimana dana tersebut digunakan? Mari kita bahas satu persatu. PT Aman Mineral Internasional atau yang kita kenal sebagai AMMN merupakan salah satu emiten tambang terbesar di Indonesia. Perusahaan ini listing di bursa pada tanggal 7 Juli 2023. Dan yang menariknya, mereka berhasil mengumpulkan dana IPO sebesar 10,72 triliun rupiah. Yang dikabarkan dana tersebut sudah habis. Dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, beberapa diantaranya termasuk dalam penyetoran modal PT Aman Mineral Industri sebesar 1,7 triliun rupiah. Kemudian pelunasan utang kepada PT Aman Mineral Nusa Tenggara sebesar 3,04 triliun, dan selanjutnya penyetoran modal ke PT Aman Mineral Nusa Tenggara sebesar 5,63 triliun rupiah. Nah, yang menjadi menarik, Grup Salim adalah salah satu pemegang saham tidak langsung dari AMMN melalui PT Sumber Gemilang Persada. Kemudian PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau yang kita kenal sebagai NCKL. NCKL telah merealisasikan dana IPO sebesar 7,95 triliun hingga akhir Januari 2024 dengan sisa dana 1,75 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran utang kepada berbagai pihak termasuk PT Harita Jaya Raya. Tidak hanya itu, Trimegah Bangun Persada juga membayarkan utang kepada PT Dwi Muria Investama Andalan dan OCBC NISP. Selain itu, dana juga digunakan untuk belanja modal dan modal kerja. Selanjutnya, PT Pertamina Geothermal Energi Tbk atau PGEO sudah merealisasikan dana IPO sebesar 3,61 triliun dari rencana pembangunan 8,7 triliun hingga akhir Juni 2023. Dana tersebut digunakan untuk investasi pengembangan kapasitas tambahan dan kemampuan digital, serta pembayaran utang. Sisanya ditempatkan dalam deposito di Bank BRI dan Bank BTN. Kemudian PT Merdeka Battery Materials Tbk atau MBMA. MBMA telah merealisasikan dana IPO sebesar 8,07 triliun dari total dana 8,93 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran utang kepada MDKA dan ING Bank serta ekspansi dengan pemberian modal ke anak usaha. Sisanya digunakan untuk modal kerja dan modal belanja. Kemudian yang terakhir PT Barito Renewables Energy Tbk atau yang kita kenal sebagai Brand. Brand yang terafiliasi dengan Prajogo Pangestu telah merealisasikan dana IPO sebesar 3,08 triliun rupiah hingga 37 Juni 2024. Dana tersebut digunakan untuk anak usahanya Star Energy Group Holdings Private Limited dan Barito Wind Energy, serta untuk pembayaran utang dan kebutuhan umum korporat. Ada beberapa poin yang patut diperhatikan dan dipertanyakan dari ulasan tadi ya. Yang pertama soal transparansi dan efisiensi penggunaan dana tersebut.
Mengapa beberapa perusahaan seperti AMMN dan Brand sudah menghabiskan seluruh dana IPO dalam waktu yang relatif singkat? Kemudian apakah alokasi dana mereka itu sudah direncanakan dengan baik dan transparan atau ada pemborosan dan pengelolaan yang kurang efisien? Kemudian pada keberlanjutan bisnisnya, bagaimana rencana kelima emiten tersebut untuk memastikan bahwa penggunaan dana IPO akan menghasilkan pertumbuhan jangka panjang dan berkelanjutan? Apakah ada indikasi bahwa mereka akan membutuhkan tambahan dana di masa depan? Terus sejumlah besar dana yang digunakan untuk melunasi utang seperti yang terlihat pada NCKL dan MBMA, kita bisa pertanyakan juga tentang bagaimana struktur utang perusahaan ini sebelum IPO dan apakah pembayaran utang ini akan memperbaiki atau hanya menstabilkan posisi keuangan mereka. Bisa jadi ini merupakan solusi jangka pendek atau jangka panjang. Beberapa perusahaan seperti AMM dan Brand mengalokasikan dana yang signifikan ke anak usaha. Namun apakah investasi ini sudah mulai menunjukkan hasil yang positif? Kemudian bagaimana kinerja anak usaha ini dibandingkan dengan proyeksi awal? Teman-teman juga perlu tahu perusahaan seperti PGO dan NCKL masih memiliki dana IPO yang disimpan di bank. Mengapa dana tersebut belum digunakan sesuai rencana? Apakah ada kendala operasional atau strategi tertentu yang menyebabkan penundaan penggunaan dana tersebut? Selanjutnya, bagaimana penggunaan dana IPO ini menguntungkan pemegang saham dalam jangka pendek dan panjang? Dan apakah sudah ada dampak positif yang tercermin dalam kinerja saham masing-masing perusahaan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi dasar kita untuk menganalisis lebih mendalam tentang kinerja dan strategi masing-masing emiten tersebut ya. Serta kita juga dapat diberikan pandangan yang lebih kritis dan objektif terhadap kebutuhan bisnis yang mereka ambil. Nah, untuk itu teman-teman perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin bisa dijadikan acuan untuk menganalisis kelima emiten tadi. Demikian informasi mengenai penggunaan dana IPO dari 5 emiten besar di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kamu yang tertarik di dunia investasi dan saham. Dari kelima emiten yang kita bahas tadi, mana menurut kamu yang paling menarik dan memiliki potensi terbaik untuk masa depan? Atau mungkin kamu punya pandangan lain tentang bagaimana mereka menggunakan dana IPO? Jangan ragu untuk memberikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Saya ingin mendengar pendapat dan perspektif Anda. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru seputar saham, bisnis, dan investasi. Sampai jumpa di video berikutnya.